Sahabat DKB yang diberkati Tuhan, salam jumpa kembali dalam acara Wasiat Kekal, berperenungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini, Rabu 2 April 2025, ditulis oleh rekan saya Pendeta Mungki Sasmita dari GKI Sangkras Solo dengan judul Bagaimana Mujizat Terjadi, didasarkan pada kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Dan yang akan jadi pusat permenungan kita pada hari ini adalah 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-5. Sebelum baca Alkitab, merenungkan firman Allah, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kesempatan pada hari ini boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya apa yang akan kami dengarkan sungguh-sungguh menolong kami untuk memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sahabat, saya akan bacakan 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu pergi darinya, ia menutup pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Anak-anaknya membawa bejana-bejana ke dekatnya, sementara ia terus menuang. Sahabat DKB, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti kata mukjizat sebagai kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal budi manusia. Kita meyakini bahwa mukjizat adalah karya Allah dalam kehidupan umatnya. Bagaimana itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Adalah seorang janda nabi yang hidup dalam kemiskinan. Ia datang kepada Elisa dan memohon pertolongan. Karena bila tidak, anak-anaknya akan dijadikan budak oleh para penagih utang. Lalu Elisa menyuruh janda itu meminjam bejana sebanyak-banyaknya kepada atau dari para tetangganya. Elisa menyuruh janda itu dengan anak-anaknya masuk ke dalam rumah dan menuangkan minyak dari buli-buli ke bejana-bejana pinjaman itu. Dan terjadilah mukjizat itu. Minyak dalam buli-buli tidak habis sampai seluruh bejana terisi penuh dengan minyak tersebut. Mukjizat terjadi ketika janda itu mau tetap berusaha di tengah-tengah segala kesulitan yang dihadapinya. Mukjizat juga terjadi ketika ia dan anak-anaknya serta seisi rumahnya bahu-membahu berusaha mengatasi persoalan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Sahabat, jelas mukjizat adalah karya Allah, tetapi Allah juga mau mengikutsertakan manusia dalam mengatasi kesulitan hidupnya. Ketika manusia berusaha dan bekerja sama dengan sesamanya atau seisi rumahnya, di dalamnya Allah turut berkarya. Mukjizat adalah buah kerjasama antara Allah dan manusia. Mukjizat adalah buah ketaatan manusia dalam melakukan kehendak Allah. Maka, lihatlah mukjizat terjadi setiap hari di dalam kehidupan kita. Sahabat DKB, sebelum kita mengakhiri renungan ini, saya meminta Anda untuk merenungkan satu pertanyaan. Mukjizat apa? Mukjizat apa yang Anda alami di bulan yang baru saja kita lalui, di bulan Maret? Mukjizat apa saja ya yang Anda alami di bulan yang baru kita lewati, bulan Maret? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Dan jika di antara sahabat YKB ada yang ingin didoakan, silakan kirim pokok doanya, namanya ke nomor 0812-8188-9191. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan pada hari ini, bahwa Engkau berkarya mendatangkan keajaiban ketika kami berusaha keras mengatasi persoalan hidup kami, bersama-sama dengan anggota keluarga, dengan sama kami mengatasi berbagai persoalan dalam hidup ini. Engkau ikut berkarya di dalamnya untuk mendatangkan mujizat. Maka kami serahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Pergumulan negeri kami yang sedang berada dalam situasi yang tidak terlalu baik, baik masalah ekonomi,
komunikasi di antara para pemimpin-pemimpin kami. Biarlah Tuhan bekerja bersama-sama dengan para pemimpin kami. Dan sebagai rakyat kami ingin terus menjadi pengawal dan sekaligus pendukung yang kritis dari bagaimana para pemimpin kami menata negeri ini. Supaya yang terbaik bagi rakyat, itulah yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat IKB Renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.